Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Alfiatur Rosida, NIM 2041050404016 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Saya di sini akan membacakan jawaban dari UTS mata kuliah pengantar bisnis Islam. Yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan kekayaan sumber daya alam, perbedaan selera, perbedaan iklim, perluas pasar dan tingkatkan keuntungan, kelebihan atau kekurangan produk suatu negara. Yang nomor 2, A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yang artinya, mereka itulah yang memberi kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Yang B. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal niktaraftumuha fatijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Yang C. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatlunal kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itulah mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Yang D. Quran Surat Al-Saf ayat 10 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang lebih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Yang E. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijarata aw lahwa anfaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minat tijarah wallahu khairur razikin. Yang artinya, dan apabila mereka melihat perdagangan dan permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Nomor 3. A. Proses sumber bisnisnya. B. Pondasinya. C. Pola bisnisnya. D. Implementasinya. E. Investasinya. F. Karakternya. G. Motifnya. H. Paradigma. I. Pondasi pasar. C. Investasi dan aset. K. Proses bisnis syariah selalu didahului akad, tidak dengan non-Islam. L. Proses pemasarannya berbeda. M. Pemahaman antara halal dan haramnya. M. Prinsip mengutamakan hasil dan keuntungannya. O. Distribusi kekayaannya. Yang nomor 4. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab
atau penawaran, dan qabul atau penerimaan menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya yakni akad jual beli. Yang nomor 5, uang adalah flow konsep. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak diperbolehkan. Dalam ekonomi Islam, uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Yang nomor 6, lembaga keuangan bank adalah suatu badan usaha aset, utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang berupa saham, obligasi, pinjaman, perlengkapan dan bahan baku. Kemudian lembaga keuangan non-bank yakni badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tetapi bukan dalam bentuk tabungan giro maupun deposito. Nomor 7, tujuannya yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Prinsipnya, A. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang B. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang C. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerjasama. Yang D. Bisnis Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang E. Menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Yang F. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari penentuan di akhirat nanti. Yang ke-8, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum prinsip Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Yang ke-9, dijauhkan dari pandangan positif dan tidak dapat dipercaya, kemudian bisa menimbulkan jalannya bisnis tidak sesuai yang diharapkan. Yang ke-10, sebuah ide bisnis yang menggabungkan antara konsep dasar berdagang yakni mencari keuntungan dengan kewajiban kita membantu lingkungan sosial di mana sebuah perusahaan bakal memaksimalkan pendapatannya sejalan sama manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.